Halo para coliners, bagaimana kabarnya? Masih suka menipu burungmu dengan kelima jarimu dan sedikit air lur sebagai pelumas? Lemah sekali Anda. Seperti saya dong, dengan sedikit cabai. Dan itu sangat memberikan. Seperti biasa, kembali lagi dengan saya di channel spoiler terbaik di seluruh dimensi antara galaksi yang belum dimonetisasi. Dan yang mana kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari tahun 2012 yang sangat-sangat memompa adrenalin Anda. Bagaimana tidak? Karena film ini menceritakan sekelompok angkatan laut muda Amerika yang belum pernah sekalipun berhadapan langsung dengan musuh atau berperang gitulah kira-kira, harus melawan pasukan alien yang ingin menginvasi bumi dengan senjata yang begitu canggih. Bagaimana kira-kira keseruan dan semenegangkan apakah film ini? Tanpa berlama-lama, inilah istri tetanggaku bukan anaknya. Inilah kapal perang. Kur 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 kur. Diinformasikan bahwa pada tahun 2005, ilmuwan menemukan sebuah planet yang sangat jauh dan memiliki iklim yang sama dengan bumi. Yang kemudian di tahun 2006, NASA membangun sebuah mercusuar alat transmisi yang sangat canggih dari yang pernah ada, yang tujuannya adalah untuk menghubungkan antara bumi dan planet yang lain, atau diberi nama planet G. Para ilmuwan dari NASA 24 jam per hari terus mengirimkan signal ke planet yang dimaksud. Namun, hal ini sangatlah berbahaya, karena bagaimana jikalau planet yang sedang diteliti tersebut memiliki penghuni, dan karena transmisi yang dikirim membuka jalan bagi entitas lain, yang hal tersebut membahayakan bumi itu sendiri. Kita juga belum tahu. Dan kita beralih ke sebuah bar yang mana kita akan berfokus kepada pahlawan kita atau pemeran utama dalam film ini, yakni bernama Alex Hopper atau kita panggil saja John, yang sedang meminum segelas bandrek bersama abangnya tercinta sembari merayakan ulang tahunnya si John ini. Si abang ini, kita panggil saja Ucok, menyuruh John agar bekerja karena sudah besar. John hanya pengangguran yang tak jelas arah hidupnya. Bahkan Ucok juga menawarkan agar si John mau bergabung ke angkatan laut. Namun perhatian John teralihkan oleh kecantikan seorang gadis yang baru saja masuk ke dalam bar tersebut. Si wanita ini meminta chicken burrito, namun ditolak oleh si pelayan karena sudah tutup katanya. John yang tertarik dengan si wanita pun mendekatinya dan mencoba basa-basi. Namun si wanita tidak menanggapi si John karena si wanita tersebut lapar. Namun karena sudah cinta, John pun meminta waktu 5 menit untuk membawa seporsi burrito kepada si gadis. Hingga John berlari ke seberang kedai yang lain. Namun sayangnya kedai tersebut juga sudah tutup. Namun dengan tekad dan cinta yang kuat, John nekat masuk ke kedai tersebut dari jendela, dan beberapa kali juga John jatuh sehingga menyebabkan kebisingan. Oleh karena itu juga para polisi pun berdatangan. John mencoba melarikan diri dan tepat di depan si wanita, John ditembak 2 kali dengan tak segan. Namun masih kuat untuk memberi chicken burrito tersebut ke tangan si wanita, yang hal tersebut membuat si wanita terkesima. Di pagi harinya, si Ucok, abang si John, marah-marah kepadanya karena tingkahnya yang sembrono dan suka bermalas-malasan. Tidak hanya itu, John juga menimbulkan masalah di mana ternyata gadis sebelumnya adalah anak dari atasan Ucok, yakni Laksamana Sen namanya. Ucok juga yang sudah bosan dengan tingkah si John pun membawanya bergabung ke angkatan laut secara paksa. Oh, by the way, that girl you were trying to impress, you know who her father is? Admiral Shane. The whole damn fleet. Dan kali ini kita dibawa ke laut, tempat kapal Indo-Amerika yang dimana mereka juga sedang melaksanakan RIMPAC. RIMPAC sendiri adalah latihan maritim multinasional terbesar di dunia yang kali ini saja dihadiri oleh 14 negara. Cooperation and collaboration amongst the countries. Kegiatan RIMPAC dilakukan dalam bentuk olahraga baik darat maupun laut. Seperti pada kali ini, pertandingan sepak bola antara Jepang dan Amerika di mana Jepang memimpin 2-0. Namun beberapa saat kemudian Amerika berhasil menyusul 1 poin, hingga saat John hampir mencetak gol kedua, tiba-tiba inilah yang terjadi. Onside. A penalty kick. Iya, bek Jepang Isorawa melakukan pelanggaran terhadap John sehingga Amerika mendapatkan tendangan penalti. Ucok sempat meminta agar tendangan tersebut dieksekusi personal lain. Namun John kekeh ingin mengeksekusi penalti tersebut sehingga inilah yang terjadi. Ya, tendangan John meleset jauh dan Amerika kalah.
Dan di malam hari di tepian pantai yang mana ternyata John dan si wanita burrito bernama Samantha sedang berpacaran. Dan di mana juga mereka acak kulai di tepian pantai tersebut. She's smart, kind. Kita kembali ke jaringan NASA atau transmisi yang dimaksud sebelumnya. Terlihat ada sebuah benda yang melesat turun ke arah bumi. Apa kira-kira benda tersebut? Saya tidak tahu. Pak RT tidak tahu. Pak Haji tidak tahu. Apalagi Presiden. Yo, kok tanah saya? Ya tidak tahu. Pagi pun tiba, terlihat upacara pembukaan pelaksanaan Rimpak sedang berlangsung yang dipimpin langsung oleh Admiral Shane, yakni ayah Samantha. Sedangkan si John yang terlalu letih bersama Samantha tadi malam pun terlambat mengikuti upacara tersebut. Namun di tengah-tengah acara si John masuk menyelonong ke dalam barisan dan itu sangat mencanggungkan. Setelah selesai upacara, John terlihat sempat ribut dengan kapten dari Jepang yang sempat menendang wajahnya saat bermain bola. Namun hal tersebut berakhir di saat John ingin berbicara dengan Laksamana Shane untuk melamar Samantha. Namun karena grogi, John malah pergi ke toilet. If I punch you in the face, would that be funny? Stop it. It would be an honor to have your permission. Tiba-tiba Isorawa atau Nagata masuk ke dalam toilet. Karena permasalahan sebelumnya, John dan Nagata pun berkelahi dan kebetulan didengar oleh salah satu personil. Sehingga mereka berdua dipanggil menghadap Admiral Shane. Namun mereka berdua berkata kalau hal tersebut adalah kecelakaan. Toki Joseph. That's actually. Incident. The bathroom floor was wet. Tanpa memperpanjangkan masalah tersebut, Shane pun memaafkan si Nagata dan menyuruh seluruh personil keluar kecuali John. Yang hal tersebut membuat John sedikit grogi. Ternyata Admiral Shane merasa kecewa dengan si John yang membuang atau menyanyiakan bakatnya. Karena ternyata John ini cerdas, namun sedikit egois. Admiral Shane juga berkata kalau dirinya heran, kenapa sih bisa putrinya menyukai John yang urakan ini gitu yo guys ya. Ya karena ganteng dan romantis lah apalagi, iya kan? A very smart individual and decision-making skills. What my daughter sees in you is a great... Singkat cerita, pelatihan Rimpak atau Rim of the Pacific pun dimulai. John memberi arahan dan semangat kepada timnya sebagai pasukan kapal tempur. Yang mana si Raikes juga berkata kalau mereka ibaratkan satuan dari Donald Trump dan Mike Tyson, yang artinya mereka sangat besar. Yang bersamaan dengan itu, John dipanggil menghadap abangnya ataupun si Ucok. Hopper! There's a helo headed for the Samson. Just make sure you're on it. Si Ucok pun berkata kalau Angkatan Laut akan mengeluarkan John dari kesatuan setelah Rimpak selesai. John sempat meminta agar ditolong oleh si abangnya. Namun si Ucok marah dan berkata kalau dia tidak bisa lagi menolong John. John yang sadar pun hanya bisa meminta maaf dan berlalu pergi. They're probably gonna kick you out of the Navy. From Rimpak. Yeah. You've got to make some calls. Who do I call to teach you humility? I'm sorry I let you down. Kita tinggalkan sejenak para angkatan laut dan berfokus ke Samantha yang ternyata seorang terapis purnawirawan TNA atau Tentara Negara Amerika yang kali ini dia menangani si Mike yang sudah mulai patah semangat. Namun dengan keahliannya si Samantha membawa Mike naik gunung padahal si Mike ini seorang disabilitas. Namun hal tersebut membuat Mike sedikit bergairah. Pretty good for a guy who doesn't want Mustard to climb this. Right, you and Mustard can go. Kalian ingat benda sebelumnya ternyata sudah berhasil masuk ke atmosfer bumi dan mengarah ke Hawaii, tempat antena transmisi dibangun yang juga berdekatan dengan angkatan laut sedang berlatihan. Benda tersebut datang 5 unit, salah satunya hancur jatuh di China dan beberapa negara yang lain juga terkena dampaknya. Di Amerika, para petinggi negara mulai melakukan rapat paripurna. Salah satu perwakilan NASA berkata kalau mungkin saja benda ini datang dari planet G yang sedang kita teliti, katanya. It originated from Gliese Solar, home of planet G. We sent out a signal back, an alien. Benda yang terjatuh tersebut berdiam diri di dasar laut. Admiral Shane juga sudah mendapat kabar akan benda tersebut, namun tidak terdeteksi di radar kapal mereka. Approximately one not seeing anything. Kembali ke China, menurut penelitian mereka kalau material tersebut tidak tertera pada tabel periodik di bumi dan material yang mereka temukan berupa alat komunikasi yang artinya yang datang ini adalah makhluk yang mungkin saja alien dari planet G.
Not of this Earth. In the periodic solar paneling community. Sedangkan di Angkatan Laut terlihat di kapal Ucok kalau si benda ini dapat dilihat dengan mata kepala kosong tetapi tidak terdeteksi di radar, yang hal tersebut sangat membingungkan mereka. Bridge, starboard lookout. Untuk memastikan lebih jelas, Ucok pun mengutus John, Bis, dan Rekes memeriksanya lebih dekat. Saat John melihat dan menyentuh dinding benda tersebut, tiba-tiba ya, si benda yang menyerupai menara tersebut mengeluarkan gelombang sebagai barikade. Tidak hanya itu, jaringan di dalam barikade juga tidak bisa terhubung keluar. Atau dalam arti mereka sedang dalam apa namanya guys ya, karantina atau kira-kira saya tidak tahulah namanya apa itu. Yang intinya gini guys, mereka tidak bisa menelepon keluar, orang luar pun tidak bisa menelepon mereka. Begitulah kira-kira guys. Sir, we're unable to contact the Samson. Right bridge, what's happening? Sir, my radar's we lost contact with base and all Melihat ancaman, kapal dari Ucok pun memberikan serangan, namun tembakan meleset karena target tak dapat dikunci. Si benda atau kita sebut saja alien memberi tembakan balasan, namun masih dapat diamankan oleh kapal Ucok. Namun kerusakan sudah cukup parah. Kapal Ucok kembali memberikan tembakan sehingga inilah yang terjadi. Ya, si alien memberikan full attack hingga kapal Ucok hancur dan dia juga ikut wasted. John yang melihat hal tersebut pun segera kembali ke kapalnya dan mencari kapten. Namun sayangnya kapten dan wakilnya sudah wasted, sehingga John lah yang menjadi kapten baru. Berhubung dialah yang memenuhi syarat. Get me to the John Paul Jones. Where's the captain? Dead. CO Nexo. Who's next, full senior? You are. Namun seperti yang kita ketahui, John sangat egois dan tidak tahu membuat pilihan tepat, sehingga tanpa mengetahui dan menyelidiki si alien dan penuh dengan amarah, John hendak menyerang penuh si alien. Nagata yang mengetahui hal tersebut pun memerintahkan kapal Myoto untuk memberikan tembakan pengalihan terhadap si alien, sehingga kapal Myoto hancur terbelah dua dan para awak mengapung di air. Dan John tetap mengotot untuk menyerang alien karena amarahnya atas kematian abangnya. Untungnya Bis memperingatkannya sehingga John sadar dan menyuruh kapal berkelok dan menolong orang-orang yang masih selamat. Satu hal yang perlu kita ketahui, dari sini saat senjata kapal dari John mengarah ke arah lain, si alien langsung menyimpan senjatanya, yang artinya si alien ini hanya melakukan penyerangan terhadap ancaman kepada mereka. Gitulah kira-kira guys. Namun tiga benda menyerupai gasing yang sangat besar atau kita sebut saja gasing raksasa meluncur dari kapal si alien menuju pangkalan militer Amerika Serikat dan menghancurkan seluruh area. Bahkan jalanan juga dirusak oleh gasing-gasing tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa tidak diserang dengan kapal tempur atau pesawat pengebom dengan nuklir? Yang mana ternyata guys, barikade atau batas pelindung tersebut setinggi 300.000 km dan sedalam 2 mil ke dalam laut. Bahkan tembok itu tidak dapat ditembus oleh pesawat tempur guys. Tidak bisa didekati, kira-kira begitu dia guys. The field, whatever it is, extends about 300. Kembali ke kapal John yang sudah berhasil menyelamatkan seluruh awak kapal yang tenggelam. Terlihat John berharap ada abangnya di antara para personil. Namun apalah daya, John hanya bisa tabah dengan kejadian tersebut. Sekelompok alien dengan pesawatnya mendatangi tempat atau database dari antena transmisi tersebut. Sedangkan si Samantha dan Mike diperingati oleh polisi setempat agar segera turun dari gunung tersebut dengan alasan kalau alien berada di gunung tersebut. Mike yang penasaran pun menghiraukan perintah polisi dan malah mendekat ke arah lokasi. Sedangkan polisi sebelumnya tiba-tiba diserang oleh alien. Have you ever seen an alien? Kembali ke laut, terlihat John sudah mulai hilang harapan atas kematian abangnya. Namun Bis tetap menyemangatinya dan menunjukkan kalau mereka menemukan salah satu alien. John yang dibantu Nagata membuka helm si alien tersebut. Wajahnya sedikit menyerupai manusia dengan janggut seperti bulu landak. Saat John menyentir mata si alien, tiba-tiba dia bangkit dan memegang wajah si John, yang mana John melihat kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh para alien ini, yang mana mereka selalu menghancurkan planet yang ditemuinya. Dan tiba-tiba teman si alien datang menyelamatkannya si alien tersebut.
John sempat berkata kepada Bones Kid kalau hal yang menyeramkan mungkin akan terjadi. Yang bersamaan dengan itu, John menyadari kalau ada di antara alien yang tertinggal di dalam kapal, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri seluruh area kapal. Si alien yang entah tahu dari mana kalau tempat-tempat penting dalam kapal adalah senjata pun, si alien masuk ke bagian dek kapal yang untungnya di sana ada bis. Saat si alien ingin merusak persenjataan kapal tersebut, bis langsung menyerang si alien dengan sebuah linggis. Namun dengan mudah si alien melumpuhkannya, yang untungnya juga John Raikes dan datang tepat waktu dan langsung memberikan tembakan. Namun sepertinya sia-sia. John terluka, Raikes juga terluka. John memerintahkan Raikes pergi ke pengontrol senjata dan John berlari ke arah moncong meriam untuk mengarahkan si alien, sehingga inilah yang terjadi. Mahalo, motherfucker. Ya, dengan satu tembakan si alien langsung hancur. Kita kembali sejenak ke Samantha dan Mike yang sedang melihat mobil polisi sebelumnya yang sudah hancur berkeping-keping akibat serangan si alien. Mike yang khawatir pun menyuruh si Samantha mengambil kunci mobil polisi yang sudah wasted. Namun tiba-tiba 2 unit alien datang memeriksa namun tidak menemukan mereka berdua. Singkat cerita, Samantha dan Mike sudah berada di mobil polisi sebelumnya yang ditinggalkan. Samantha menggunakan radio untuk menghubungi seorang yang mungkin bisa menolong mereka. Dan Zappa, si pengawas mercusuar, tiba-tiba muncul. Zapata, we sent out a beacon. Oh shit, is he a cyborg? Sedangkan para petinggi yang sedari tadi rapat belum juga menemukan jalan keluar dari masalah ini. Yang namanya juga pemerintah. Coba kalau namanya pembuat jalan keluar pasti sudah siap. The Landsat 7 satellite, we're looking at an extinction. Mike yang seorang purnawirawan melihat aktivitas si alien dengan teropongnya langsung memahami kalau para alien ini sedang membangun jaringan untuk meminta bantuan dari markas mereka. Communications, reinforcements. ET wants to phone home. Kembali ke kapal John, Bones White mencoba helm dari si alien yang sebelumnya mereka tangkap untuk mengetahui bagaimana si alien ini dapat melihat. Setelah itu, Bones White menjumpai John dan berkata kalau si alien tidak dapat melihat matahari secara langsung, yang artinya untuk mengalahkan para alien ini, mereka harus menyerangnya dari sisi pantai. Dan ya, John yang egois tidak mengubris saran Bones White tersebut. He can handle the sunlight either. You try anything else on? Just the helmet. Sedangkan di seluruh dunia, kekacauan mulai terjadi dan beberapa negara juga sudah menerapkan siaga militer. Sedangkan petinggi Amerika meminta agar Admiral Sen segera mengirim pesawat tempur ke dalam barikade para alien. Namun Admiral Sen memberikan jawaban yang sangat mencengangkan. Woohoo! Walaupun ini hanya sebuah film guys, tapi kalimat dari Admiral Sen bagi saya sangat-sangat luar biasa bro. Karena para pemerintah hanya tahu berkata tanpa aksi, sama seperti motivator muda yang berasal dari keluarga kaya begitu ya kan. Kira-kira begitulah para pemerintah ini. Lanjut. We need to get in there. Hold the jets, Admiral. I'm more aware than you of the guys will not help. Right? I'll do it the second you come on up here, pilot seat, sir. Di gunung tempat mercusuar berada, para alien sudah siap dengan peralatannya. Namun menurut perkataan si Zaptan, kalau hal tersebut sia-sia. Karena satelit mereka bernama Landsat 7 akan aktif pada pukul 8.30. Yang artinya Mike dan Samantha punya waktu 5 jam untuk menggagalkan transmisi si alien ke asalnya. Are they transmitting? Wouldn't do them any good. Like to receive the transmission at 7. What's Landsat 7? Deep space satellite. It only orbits into range once. Light in position. 8:43, got about 5 hours. And then... Sedangkan di kapal John, mereka mengalami kebuntuan karena para alien tidak terdeteksi di layar radar sehingga sulit untuk melacak, mengunci, dan menyerang mereka. Namun Nagata, kapten kapal TNG atau Tentara Nasional Jepang, berkata kalau para alien dapat dilacak dengan cara menerima gelombang frekuensi dari tsunami boot, yang kebetulan tempat mereka saat ini dipenuhi oleh tsunami boot atau dalam bahasa Indonesia disebut pelampung tsunami. Sedikit gambaran cara kerja tsunami boot, yang mana alat ini akan mengirim signal berupa frekuensi radio jika di area sekitar mengalami ombak yang cukup kuat. Yang hal tersebut membuat John terkesima dan Nagata pun menjadi kapten, atau dalam artian mereka berdua menjadi kapten dalam satu kapal, yang artinya John sudah tidak egois lagi. Tsunami buoys. Tsunami. We have them surrounding your islands. Water displacement data. We have been doing it to America for 20 years. We have been to their transmissions.
My chair's your chair, sir. Di gunung, Samantha berkata, kalau saja kita bisa menghubungi kapal John, maka dengan mudah gunung ini dapat dihancurkan. Sayangnya, sinyal ke kapal mereka tidak dapat terhubung, katanya. Japtan pun berkata, kalau dia punya alat komunikasi yang dapat menghubungi kapal tersebut. Sayangnya, alat tersebut tinggal di pos